Dan kita kembali dalam acara Erlan Show. Oke. Kita memutuskan untuk nyantai lah ya. Lebih santai lagi ya. Nongkrong aja. Betul. Tetap sponsornya kita disponsori oleh Kapal Api Signature. Kapal Nah, Api. ini mudah-mudahan Kapal Api mau masuk nih. Masuk. Dan SLC dan Sama rokok. Rokok ese, Rokok ese enak, rokok ese. Ini enak banget asli. Sama Diplomat Evo nih. Nah, selanjutnya kita di segmen selanjutnya ini kita akan membahas terkait masalah program KUR. sesuai janji kita di Betul. Jadi sebelumnya kita sudah membahas terkait masalah Mas Dadan terkait karir ya. Karir dari awal sampai dengan sekarang menanganin sebagai analis KUR ya. Analis KUR. Nah, kita akan membedah dulu nih. KUR itu apa sih di bank itu kan? Apa tuh maksudnya? Oke. KUR teman-teman. KUR itu programnya dari pemerintah. Itu dari Kementerian UMKM, Kementerian UMKM. Kementerian Koperasi dan UMKM, Kemenkop. Oke. Jadi setiap bank BUMN dikasih kuota. Oke. Salah satunya kita kan Bank BNI kan salah satu bank BUMN. Kita dikasih kuota, ya kan, yang mana seluruh Indonesia, BNI seluruh Indonesia bisa menyalurkan KUR. Oke. Gitu. Salah satunya kita nih di BNI Cabang Bekasi kan. Oke. Gitu. Jadi KUR itu sendiri itu terbagi, ada beberapa, ada namanya KUR Super Mikro Oke. yang limitnya sampai dengan 10 juta. Oke. 10 juta. Itu Ya. dari ada minimalnya nggak? Ya maksimal dari sampai 10 juta. Tapi kan nggak lucu, dia minjem 100.000 kan nggak lucu ya. Ya. Minjem sejuta gitu boleh? Ya nggak mungkin lah. Oke. Nah, gitu Kalau sejuta lah. ya pinjam sama temen lah. Jadi Iya. minimal 10 juta. Maksimal. Oh, maksimal. Maksimal justru Super maksimal mikro. itu. Itu super minimal mikro. dan maksimal kali ya 10 juta kali ya? Maksimal di 10 juta. Ya mungkin Pernah minimal. proses? Hah? Pernah proses? Kalau proses kebetulan Ada tim lain lagi mungkin. tim lain lah. Tim lain. Teman-teman yang lain. Kalau Oke. saya sendiri sih belum pernah ya. Kalau Mas Dadan di range berapa? Biasanya kita itu di KUR kecil. Jadi ada super mikro, Oke. mikro itu 10 juta sampai dengan 25 juta. Sampai dengan 100 juta. 10 juta Nah, sampai 100 juta. Sampai Oke. 100 juta. Itu mikro ya. Hmm. Terus ada lagi KUR kecil. KUR KUR kecil. kecil itu mulai dari 100 juta sampai dengan 500 juta. Oke. Terus ada lagi KUR untuk pegawai imigran. Oh. Gitu. Jadi untuk Imigran. ongkosnya mereka nih Dari bisa ke orang luar Malaysia. negeri gitu. Iya. Gitu. Oke, Jadi oke, ongkosnya oke. mereka nih Hmm. bisanya mungkin bisa ke Jepang kah. Oke. Sorry. Maksudnya ini orang Indonesia yang mau keluar negeri atau orang luar negeri yang ke Jadi Orang kayak Indonesia. ngebiayai lembaganya gitu ya, yang menyalurkan TKI itu. Iya, gitu. Oh. dan yang meminjam adalah orang-orang yang akan ke luar negeri itu. Betul. Peruntukannya. Peruntukannya. Misal temen gua ada yang mau ke Jepang nih, dia nggak Nah. punya modal dan nggak punya ongkos, bisa Bisa. tuh. Bisa. Oh. Yang penting si penyedianya jasanya ini udah kerjasama sama kita. Betul. Sama BNI. Jadi kalau kita sendiri individu berangkat kan susah. Susah. Ya kita harus masuk ke jasa penyalur Ya, itu karena kan tadi. dia biasanya dikasih pelatihan dulu ya. Betul. Biasa bahasanya nih yang akan dituju misalkan apakah itu Arab kah, daerah Timur Tengah atau Asia kayak di Jepang, Tapi Korea. sekarang lagi berkembang tuh ya, banyak ya. Banyak. Karena Jepang dan negara-negara Eropa tuh kekurangan rakyat, kekurangan penduduk. Ya, Betul. sehingga dari impactnya Iya. untuk kekurangan penduduk itu ya kekurangan juga tenaga kerja di sana. Iya, Ya. jadi Betul. menarik dari negara-negara yang penduduknya banyak tuh. Betul. Oh, itu tadi macam-macam kurnya ya, Mas ya. Nah. Kur sendiri itu artinya kan kredit usaha rakyat. Rakyat. Betul. Oke, apa yang mau ditanyakan nih? Berarti tadi mentok KUR itu 500 juta 500 juta per NIK ya. kepala Oh, unit ya, oke. KTP. KTP per orang. Kalau di atas 500 juta Kalau di atas 500 juta kita ada namanya BNI Wirausaha atau BW. Oke. itu pada dan juga yang pegang. Bisa. Oh, bisa juga proses diproses, juga. ya. Karena kalau itu limitnya sampai dengan 1 miliar. Oke. Itu batasannya.
Cuman memang dari pengajuan tersebut ya otomatis juga syarat-syaratnya juga berbeda ya. Betul. Semakin tinggi nominal yang dipinjam ya mungkin syaratnya juga semakin ribet ya. Betul, dan setiap tahun itu berubah ketentuan. Oke. Seperti tahun sekarang nih 2024. 2024 ini berbeda dengan 2023 kemarin. 2023 kemarin masih bisa tuh yang namanya karena kan bunga kur itu hanya 6% ya. Oke, ini bunga yang menentukan siapa nih? Bunga yang ditentukan dari pemerintah. Pemerintah ya. Pastinya. Oke. Gitu. Karena dia kan mensubsidi. Betul. Gitu. Pemerintah ini mensubsidi ke bank-bank. Oke. Nah, jadi mulai dari 6%. Nah, pada saat tahun kemarin 6% flat. Oke. Artinya dia angsur dari pertama sampai dengan lunas flat gitu. Nah, berbeda dengan 2024. Kalau misalkan ada nih, atau teman-teman yang nonton juga nih udah pernah dapat kur pertama kali, terus mau mengajukan lagi, itu dapat bunganya dapat di angka 7%. Untuk pengajuan yang kedua kalinya. Oh, jadi misal pertama dia 6%, terus mau top up lagi Ya. jadi 7%. Betul. Oh. Itu ketentuan yang baru sekarang ini. Betul, di 2024. Kalau sebelumnya pengajuan pertama dan kedua itu tetap di 6%. Oke. Jadi balik lagi itu yang menentukan pemerintah punya ya. Betul. Mulai dari suku bunga, persyaratan dan segala macam memang dari pemerintah. Betul. Hanya dananya saja yang disalurkan dari bank-bank yang bekerja sama itu tadi. Betul. Gitu. Menarik nih. Itu sampai dengan 9% ya, teman-teman. Oh, jadi pertama 6%, terus yang keduanya ada di 7%, terus yang ketiganya di 8% sampai mentok di keempat kalinya sampai dengan 9%. Oh, tuh. Nah, yang kelima masih bisa? Nggak bisa. Karena kan sekarang hitungannya gini deh. Kan 500 juta kan. Iya. Gitu. Kita bagi 4 pun ini berapa sih? 120 kan berarti. Dari mulai 120 naik 240 dan terus seterusnya kan sampai dengan 500 juta. Iya, lagi gua kalau dipikir logika orang mau minjem ke 5 ke 6 betah banget mau minjem ya. Harusnya usahanya udah berkembang. Iya, harusnya usahanya udah berkembang banget. Atau mungkin dia bisa ekspansi. Ya, betul. Nah, ini untuk kebantu juga teman-teman yang di luar sana yang punya usaha bingung mau cari pinjaman kemana daripada pinjaman online yang nggak jelas bunganya dan segala macem ya ajukan aja di KUR ini tadi ya. KUR lah, karena untuk UMKM, untuk pengusaha itu pas dan cocok. Oke, syaratnya juga nggak terlalu ribet lah ya. Enggak lah. Karena memang syarat-syaratnya tersebut juga memang sudah dipunyain yang Betul. udah ada usaha pasti sudah punya lah usaha apa izin-izinnya dan segala macem udah punya. Oke. Terus apa nih menariknya lagi di KUR ini Mas selain suku bunga yang rendah tadi dan bersaing dibandingkan pinjaman reguler ya atau pinjaman online gitu, apalagi nih Mas? Mungkin menariknya yaitu tadi baik lagi flat. Artinya angsuran itu dari mulai yang pertama sampai dengan pelunasan itu sama tetap ya. Oke. Jadi tidak kayak Benigria ya, KPR yang memang ikutin suku bunga jangka tenornya sekian, bunganya sekian, beranjak ke tenor sekian, naik suku bunganya dan segala macam. Dan memang mungkin info juga nih untuk KUR itu maksimal di 5 tahun. 5 tahun. Karena kan dia kredit produktif ya. Kredit produktif. 10 tahun nggak bisa tuh. Nggak bisa karena maksimum itu di 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun sih cukup sih ya. Cukup lah, karena kan buat Harusnya pengusaha kan cukup. dia pasti setiap hari itu muter kan. Oke. Explore-nya kan muter. Terus pernah ada pengalaman contoh agen-agen atau ini yang dibantu? Ya. Cukup banyak juga sih ya yang kebantu dari agen namanya kita kasih kredit yang tadinya dia cuma punya satu nih counter handphone atau warung sembako, dia bisa ekspansi, bisa punya 2, punya 3 gitu. Karena ya dari kita kasih kredit dan dia bisa uangnya itu produktif lah. Betul. Tapi pernah mengalami nggak si orang ini pelaku UMKM yang ngajuin ke Pak Dadan Ya. uangnya nggak dipakai untuk usahanya? Nah, iya betul tuh.
Ada juga. Jadi malah usahanya malah bangkrut Ada. gitu. Ada juga. Contoh buat renovasi misalnya. Ya. Oke. Karena kan sebenarnya bukan peruntukan ya. Ah. Kalau untuk renovasi kan berbeda ya. Oke. Mungkin ada lagi ya itu multiguna, ya kan bisa buat renovasi. Karena Tapi kalau sanksinya buat yang tidak digunakan sebagaimana mestinya itu ada sanksinya, Mas. ada itu sanksi. Oh. Tapi pernah pada dan begitu ketemu debitur yang seperti itu. Ada. Dan itu mungkin harus dilunasin kali ya. Satu persyaratan yang memang utama itu harus dilunasi. Oke. Kalau memang dia nggak bisa melunasi, karena impact-nya kan akan ke BI checking atau slick ya. Betul. Nah, dia akan jelek dan itu akan berimbas ke jaminannya dia, agunannya dia. Oh, dia karena wajib menggunakan agunan ya? Wajib. Oh, jaminan tetap ada ya, gengs ya. Jaminan ada. Jaminan tetap ada. Sertifikat. Tapi gimana tuh? Debitur pada dan yang waktu itu menyalahgunakan peruntukan. Dia pertama kita edukasi untuk seharusnya kan Usaha. peruntukannya kan untuk usaha, digunakan untuk buat yang lain. Kita edukasi dan kita peringati, dan kita kasih surat juga, surat peringatan, kan? Dan itu seharusnya sama dia dilunasi. Oh, Jadi akhirnya kembali dilunasi. lagi apakah terkait dengan usahanya itu menurun ke omsetnya menurun atau mungkin ada kendala lain. Ya kita kembalikan lagi pada nasabahnya atau debiturnya. Oke. Nah, kalau misalkan bapak atau ibu tidak bisa membayar iuran, ya konsekuensinya kan keselik ya. Betul. Ya, nama baik. Betul. Nama baik bapak dan ibu bisa jatuh, dan itu kita pastikan ke bank lain pun ya nggak akan bisa. Betul, karena BI checking udah Karena BI jelek. checking itu harus jaga benar-benar teman-teman. Betul. Jadi memang dari kalau kalian peruntukannya benar untuk usaha ya, karena kan kita sebagai analis juga ada proses review ya setelah Ada. pemberian kredit Betul. tersebut ya. Ada. Entah itu berapa bulan atau berapa tahun setelah pemberian kredit, kita akan datang kembali ke tempat usahanya, melihat apakah benar-benar maju, Betul, dipergunakan semestinya gitu. atau tidak. Betul. Nah, bagi yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya ya itu ada sanksinya. Ya. Harus dilunasin pada saat itu juga, atau mungkin ada yang paling parah ya pengambil alih agunan tadi ya. Jaminannya itu. Jaminannya. Dan jaminannya itu berupa tempat usahanya saja atau ada bisa tempat usaha, bisa tempat tinggal. oh tempat tinggal juga ya. Iya. Yang sudah ber-SHM ya. Betul. Sertifikat hak milik. Hak milik. Wajib SHM ya, Mas? Wajib. Wajib ya. Jadi kalau HGB dan segala macam. HGB bisa, SHGB bisa. Oh, SHGB tetap. SHGB, SHGB bisa. Tapi mempengaruhi ini juga apa pemberian kredit nominalnya juga mempengaruhi dari nilai sertifikat Ya, yang pasti. oh gitu. Ada preselnya kan. Oke, mungkin yang kalau SHM bisa tembus 500 juta buat kalian yang masih HGB Betul. atau girik mungkin. Nah, Betul. itu mungkin pengaruh bisa jadi turun ya karena nilai jaminannya yang masih Ya. belum bersertifikat tadi Betul. seperti itu. Oke. Kalau target selama 1 bulan itu berapa? Sebulan. Santai Pak. Istri lebih penting lah. Iya. Kan ini Pak Bambu. Oh, kirain istrinya udah bahkan nyariin gitu. Papa udah pulang belum? Gitu. Oke, kita sekarang bicara terkait targetnya sendiri Oke. nih. Target individu dari seorang analis Mas Dadan. Ya. Mas Dadan sendiri per bulan juga sama seperti mungkin kayak sales lain ya. Ya pastinya lah. Sales Namanya lain. sales kan kita pasti ada target kan. Berarti Mas Dadan ini tadi job desk-nya nggak hanya sebagai analisa yang memberikan kredit, juga sebagai sales yang mencari ya. Betul. Sales, analis, lalu jadi collection. Collection bagian penagihan juga ya. Betul. Oh, Nyari juga ya. Ya, itu sales kan, kita nyari juga kan. Kalau sebelumnya kan si Nabila tuh lebih ke personal loan ya. Personal loan ya. Personal loan. Beda, ya. yang nagih juga beda. Beda. Nah, kalau Kur ini
semuanya. Cari sendiri, kita proses sendiri, analisa sendiri. Iya, lagi pun semua. sendiri. Itu berarti pelatihannya juga lebih detail ya di perbankan ya, Mas. Betul. Harus ada pelatihan yang dibanding Nabila sebelumnya kan. Betul. Berbeda tuh. Oke. Kalau targetnya sendiri berarti per bulan ya? Ya, betul. Kalau untuk per bulan ya, targetnya itu di 1,2 M. 1,2 M. 1,2 Cukup menantang teman-teman. Cukup menantang. Tapi kalau misalnya satu orang dapat 500 juta ya bisa ditutup dengan 3 aplikasi. 2 atau 3 lah. Ya. Tapi kalau gue sebagai orang awam kan gue belum pernah tuh ada di posisi itu kan. Ya. 1,2 M itu gede. Nah, buat lo yang udah ngejalanin 1,2 M itu gede nggak? Lumayan sih. Lumayan. Bisa dikatakan besar tapi bisa juga dikatakan kecil. Tergantung marketnya sih. Iya. Balik lagi marketnya. Apalagi nih ketentuan di 2024 ini itu kita menggunakan radius. Radiusnya 10 km dari kantor kita. Oke. Jadi nggak bisa di luar radius itu kita pemasarannya ya? Nggak bisa. Belum lagi saingan Bank lain. Iya, betul. Mandiri, BRI. Betul. Berat juga itu ya. Lumayan berat, tapi ya tetap kita harus jalani. Iya. Tanggung jawab ya. Itulah. Memang setiap kebijakan dan nggak di bank aja, dimanapun ya setiap Sama kebijakan review pertahunan, kebijakan baru selalu ada dan selalu men-challenge kita ya. Untuk segera berpikir. Ya itu tadi kita memang di sini membutuhkan orang-orang yang cepat beradaptasi. Nah, ya. Keren nih Pak Hendra nih. Iya dong. Ada juga keren nih. Cepat beradaptasi, tahan dengan challenge yang ada. Betul. Terlebih lagi yang kuat mental. Itu memang nomor 1 sih. Gitu. Balik lagi ke mental. Iya. Buat kalian yang mentalnya masih mencela atau masih di bawah ya. Nah, kalau Gen Z kan katanya zaman sekarang tuh Gen Z tuh mental strawberry. Wih, Apa tuh manis, strawberry? tapi cepat busuk, lembek. ya lembek. Gimana Itu tuh? nggak dibutuhkan di sini ya. Kurang cocok sih, men. Kita perlu orang-orang militan. Kurang cocok sih. Betul. Kalau kayak anak penjual roti yang itu nggak yang ngebanting. Oh iya. Ya. Wah, susah sih Itu ngawur tuh. Harusnya ngebanting kulkas tuh. Berat loh. Terlalu berat tuh. Berat ya. Oke. Emang harus punya mental. Betul. Karena Betul. pressure-nya itu loh. Iya. Kalau nggak kuat bisa out tuh ya. Ya. Itu juga mungkin penyebab Gen Z zaman sekarang Itulah. baru sebulan 2 bulan resign. Betul. Beda sama Pak Dadan nih. Jadi ya tergantung kita sendiri, kita mau masuk di dunia perbankan nih siap nggak dengan konsekuensi yang ada, dengan perubahan yang cepat, adaptasi yang cepat, mental yang kuat. Nah, siap nggak itu? Jadi di bagian manapun nggak hanya Mas Dadan doang, Mas Erlan juga begitu. Mungkin hampir semua lah ya. Hampir semua. Iya. Hampir semua. Itu semua pekerjaan gitulah. Iya, pasti. semua. Cuma beda-beda tantangannya aja, tinggal kitanya aja kan. Betul. Tingkat tantangannya mungkin ya yang beda. Terus juga akhirnya balik lagi ke masalah KUR ini, ada sisi positif yang kita membantu para UMKM ya. Betul. Dari yang mungkin usahanya kecil atau baru merintis bisa ya? Merintis sih minimal ada standar ya. Minimal dia 6 bulan. 6 bulan ini ya, 6 bulan memulai usaha ya. Itu nanti dibuktikan dengan adanya legalitas tersebut ya. Legalitas, lalu nanti kita kalau misalkan mungkin dia kirisnya atau merchantnya dia aktif kan bisa Betul. tercerminkan. Betul. Dari sisi penjualannya bagus nggak nih? Karena kan kita harus menganalisa. Ya, Salah satunya analisanya yaitu siap. Nah, itu juga memajukan para UMKM yang dulu mungkin sifatnya tradisional, sekarang dengan adanya melek teknologi ini ya mereka wajib juga mengikuti teknologi. Karena dia ada satu pengalaman sih. Nah, ini nih menarik nih. Jadi gini teman-teman, ada pada saat itu dia mengajukan tukang sayur. Tukang sayur. Oke. Dia menggunakan motor. Oke. Kan? Yang biasanya pagi-pagi itu Ya, pagi-pagi iya. kan dia dengan gerobak di belakangnya itu kan. Betul. Nah, dia bapak dan anak. Oke. Bapak dan anak sama-sama jual sayur. Sama-sama jual sayur. Oke. Dia menjadi 2 kan, gerobak ini.
mulai dari pagi buta dia kan belanja lah, terus bungkus-bungkus lalu dia jualan kan. Mulai dari situ dia sudah berjalan kurang lebih katanya sih 10 tahunan. Oke. Dari mulai dia gerobak pakai dorong, sekarang di motor. Nah, dia anaknya ini berinovasi. Oke. Karena dia itu biasa ke komplek, perumahan. Oh, keliling ya. Keliling kan dia. Nah, mungkin dengan menggunakan motor dia kan selalu kapasitasnya benar ya, terlalu banyak lah, terbatas. Dia inovasi nih anaknya, Pak, gimana kalau misalnya kita pakai mobil atau baktor, bak motor itu kan? Oke. Roda 3 itu yang bisa roda 3 ya kan, bisa mundur tuh. Kaisar. Tosa, ya kan. Datanglah dia ke bank, ya kan, nanya-nanya lah. Pas ketemu saya nih. Oh, saya gali-gali, ngobrol-ngobrol, ternyata ya usahanya udah lama, lumayan cukup lama juga. Setelah itu kita lihat nih, ya kan, ke tempat usahanya, ke rumahnya dia. Betul, jadi di rumahnya itu dia punya kulkas yang memang harus stok kayak sayuran. Dan dia juga selain sayuran, frozen food juga dia bawa. Karena kan ikan-ikan itu kan, benar. karena harus masukin kulkas dulu. Ya. Ada freezer juga. Dan nih kita biayain lah dia, kita kasih kredit lah dia. Kita tanya tapi sebelumnya, ini nanti pada saat pencairan uangnya buat apa ya Pak kalau boleh tahu? Nah, anaknya lah menjelaskan, nanti Pak, karena kita sekarang pakai motor dengan kapasitas yang terbatas, kita mau rubah nih Pak, baktor atau pakai mobil bak. Karena dengan kapasitas yang lumayan lebih banyak. Pick up ya. Iya. Akhirnya oke. Kita kasih lah dia dengan melalui verifikasi, analisa, dan sampailah dia pada saat pencairan. Itulah setelah itu kita review. Proses review. Sebulan kemudian kita datang tanpa kita konfirmasi. Karena itu salah satunya. Kalau kita konfirmasi dulu, pasti nanti ada sandiwara. Nah itu kan kita pasti nggak akan konfirmasi karena kan kita udah tahu di mana tempat usahanya, di mana tempat tinggalnya dia. Datanglah kita dan kondisinya dia pas baru pulang. Jualan bener, dia beli baktor sama mobil dan itu cukup 100 juta karena mungkin dia belinya second ya. Oh, pada saat itu pinjam 100 juta ya. 100 juta. Keren ya. Keren sih. Dan apa ya, satu sisi mungkin kita juga kan kayak seneng lah. Iya, seneng. Karena kan kita ngebantu Pak. Betul. Yang tadinya dia naik motor yang harus berat-berat kan. Pahalanya berjalan terus nggak tuh Pak? Nah, kalau pahala kita balik lagi lah ya. Iya. Hablum minallah, hablum minas. lah. Karena kita hablum minas sih udah kita jalan. Betul. Tinggal hablum minallah ya urusan yang di atas lah. Itulah. Masya Allah. Satu biasa ini emang. Berasa kok seneng gitu ya, kan, bahagia gitu. Berarti memang ya kita kasih kredit digunakan dengan semestinya. Betul. Gitu. Dan dia yang sudah menggunakan semestinya juga berterima kasih kepada Sangat kita. berterima kasih. Karena merasa dibantu. Betul. Sehingga usahanya jadi lancar dan berkembang gitu ya. Keren ya, keren ya. Seru nih. Seru. Jadi buat teman-teman di sana yang punya usaha ya itu tadi sekali lagi yang masih merintis ya minimal tadi 6 bulan. Betul. Atau 1 tahun, jangan ragu-ragu mau ngajuin pinjaman kemana, ya udah pasti dikurin nih yang. Betul. Yang penting peruntukannya kalian untuk apa harus jelas, harus sesuai dengan apa yang dituju dan segala macamnya, ya itu tadi sih keren. Dan juga untuk yang mau kerja di bank ternyata bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya, betul. Bukan hanya untuk badannya sendiri, tapi untuk masyarakat pun ikut terbantu lah. Iya. Ya itu kan dari sisi kredit kan, apalagi yang selain kayak mungkin orang daripada naruh di bawah bantal, di bawah kasur kan ruangan atau di lemari, dimakan rayap ya kan, ini taruh di bank. Betul. Ya, dapat bunga. Nah, itu keuntungannya. Itu. Memang sekarang teknologi sekarang ya kita harus tanggap berinovasi yaitu dengan perubahan-perubahan yang ada. Nggak usah takut sih ya. Nggak usah takut ke bank, yang penting
kita semuanya jelas tujuannya mereka datang ke bank, kita pun juga penyampaiannya juga ini. Betul banget. Udah pasti mudah-mudahan semuanya bahagia. Oke, ada lagi pertanyaan terkait masalah kur? Cukup ya. Mungkin Cukup next ya. kalau ada yang ingin disampaikan kita undang lagi. Betul. Nanti mungkin kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan apa yang kurang jelas dari penjelasan kita atau mau usaha apa, ngubungin kemana nanti ada. Oke. Kita cantumin nomor HP-nya Mas Dadan boleh ya? Boleh. Oke. Boleh nih. Alamat rumah boleh? Enggak usah alamat rumah. Oh, aduh. Ya siapa tahu pengen langsung ke rumah sowan. Enggak ke kantor aja. Ke kantor ya? Ya. Intinya ke BNI cabang terdekat ya. Ya, Oke. betul. Nanti Apalagi siap. khususnya Kota Bekasi ya. Kota Bekasi. Kota Bekasi dan sekitarnya. Siap. Itu kalau butuh modal kerja, modal usaha, langsung hubungi saya. Nah, oke. Nanti kita cantumin IG-nya. IG-nya Pak Dadan. Boleh. HP. HP. Terus WA IG kita juga. Kalau mau kerja sama kan bisa DM. Oh iya. Siapa tahu kapal api, Bener. SC, Kapal tubruk semuanya ada lah ya. Koma, tuh mau kerja sama. Bener. Kita sangat senang lah. Oke. Karena tujuannya kita ini untuk cari kerjasama sebetulnya ya. Itulah. Ya di zaman sekarang ya. Kerja sama. Karena kebutuhan teman-teman. Iya. Ya kan? Itulah. Balik lagi lah. Keren-keren Oke. kan. Ya, Oh, oke. iya. Kita mau menuju 100.000 subscriber nih. Iya. Emang 100.000 ya, Cok? Ya menuju. Oh iya, masih jauh sih. Ya harganya masih murah lah. Ya. Apalagi ini ya, kapal api nih. Enak banget asli ini. Sumpah. Ini lu kalau mau Gila sih ini. gila sih ini. Mau begadang ngerjain tugas. Begadang ngerjain tugas, Iya. stamina nggak habis-habis segala macem ini sih. Yang IPK-nya 1 IPK-nya 1 dinaikin Belajar. bisa sih. bisa belajar Bisa, dengan bisa. minum kapal api Bisa. ini. Atau yang dikejar deadline. Nah, Target. Cocok banget. kapal api. Cocok banget. Bener. Oke, itu aja ya mungkin ya. Itu aja. Kita closing. Selanjutnya kita akan mengundang talent-talent lain yang Ya. di bidang lain juga. Betul. Terima kasih. Nanti apa? Oke, terima kasih Mas Dadan, terima kasih. Jangan di kapok-kapok. like, komen dan di subscribe Oke. untuk yang ingin kita ngundang siapa lagi gitu. Benar. Karena di bank nih banyak kan. Banyak banget. Teller, Banyak banget. customer service. Atau mau undang artis bisa. Wendy. Iya. Ini gua dari tadi ini kayak artis siapa ya? Ya ternyata Wendy Wendy Cagur. Cagur. Bener. Butuh tanda tangan? Enggak. Enggak. Saya tuh dulu tuh cagur ya. Oke. Iya. Temen saya kan tahu Dedi kan. Ya kan udah jadi anggota DPR RI sekarang kan. Benar. Sekarang penggantinya ya. Ada lagi Narji kan. Betul. Nanti jadi petani sekarang. Bener. Gila. Kontennya Tapi bininya tuh cakep ya kan. Tapi kita nggak closing sih sebetulnya. Oke, kita akhiri. Terima kasih kawan-kawan. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih dan kita kembali lagi dalam acara Elan Show.